Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Bertemu kita kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat melalui channel Tingkat Media. Pada sabat yang lalu kita telah mengakhiri pelajaran Sekolah Sabat suku tahun yang pertama, dan pada kali ini kita akan memulakan satu lagi pelajaran Sekolah Sabat yang cukup menarik untuk dibahaskan selama 3 bulan yang akan datang ini. Pelajaran Sekolah Sabat suku tahun yang kedua dalam tema besarnya janji perjanjian kekal Tuhan, dan pada sabat yang pertama ini kita akan membahaskan satu tajuk yang berupa pertanyaan, yaitu apa yang telah berlaku. Nah, inilah perkara-perkara yang akan kita perbincangkan, yang akan diuraikan dan dibahaskan oleh para panel yang bersama dengan saya. Justru saya ingin terus memperkenalkan ahli panel yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, yaitu Elder Robert. Tidak asing bagi kita, beliau adalah Elder Sekolah Sabat di Gereja SD Perapat, dan juga Elder in Training Alwin Januling, merupakan setiausaha gereja. Terima kasih di atas kebersamaan saudara-saudara semua. Baik, kita mengundang Roh Kudus untuk memulakan perbincangan Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di surga. Pada masa ini, kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bersama dengan kami sementara kami membahaskan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang cukup menarik ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat kepada kami yang akan mengungsikan firman Tuhan, dan juga hikmat juga kepada semua yang mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat ini, supaya kami dapat diteguhkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang dikongsikan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya langsung saja membacakan ayat hafalan kita pada pagi ini atau pada sabat ini, yang bertajuk ataupun yang kita dapat daripada Alkitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ke-27. Firman Tuhan berbunyi, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptanya, dia laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Saudara dan saudari, Alkitab mencatatkan tentang penciptaan manusia yang adalah penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Bukan itu sahaja, tetapi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan cukup sempurna. Hal ini jelas apabila Tuhan mengakhiri kerja penciptanya setiap hari di sepanjang minggu penciptaan. Maka lafaz ilahi sungguh amat baik, menunjukkan bahwa segala ciptaan Tuhan itu teramat sempurna dan baik. Ini bermakna manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambarnya, seperti yang dijelaskan di dalam ayat hafalan tadi, adalah juga suatu ciptaan yang sangat sempurna. Justru manusia itu tiadalah yang dikatakan sebagai pembunuh, tiadalah yang dikatakan sebagai pencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Tetapi apa yang berlaku kepada dunia kita atau bumi, maka kejahatan oleh manusia dapat kita lihat dari masa ke masa, ya. Kemudian bencana sentiasa menimpa bumi.
persoalannya di sini adalah apa yang sudah terjadi. Daripada sempurna menjadi suatu keadaan yang serba jahat. Ya. Nah, inilah antara yang kita akan pelajari di sepanjang perbincangan kita. Dan sekurang-kurangnya pada sahabat ini kita akan membincangkan satu, kita akan melihat ya bagaimana penciptaan itu berlaku dan apa yang telah Tuhan buat pada mulanya, dan kemudian kita akan juga melihat apa yang setelah terjadi pada ciptaan Allah yang sempurna itu. Dan akhir sekali sudah tentu kita akan membincangkan atau menyentuh tema besar suku tahun kedua pelajaran sekolah Sabat ini, di mana kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk memperbaiki atau memulihkan semula ciptaannya itu. Semasa saya masih kecil, ya, saya membayangkan bahwa bumi ini rata. Dan ada berbagai teori dan tanggapan manusia tentang keadaan bumi yang mana ciptaan Tuhan. Jadi berdasarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa IIT Alwen akan dapat menjelaskan hal yang sebenar tentang penciptaan Tuhan ini. Silakan. Terima kasih, Alda. Iya, di pelajaran Al-Ihad, satu tajuk yang pada awalnya ada, saya baca dia punya tajuk, kenapa ada penyu-penyu sampai ke bawah ini dalam pelajaran? Bagaimana dikaitkan dengan pelajaran? Kenapa ada penyu? Ya Alda. Dan saya pasti kalau saudara-saudari sendiri melihat tajuk ini, penyu-penyu sampai ke bawah, pasti tertanya-tanya, apa isi yang mau disampaikan melalui pelajaran ini? Nah, sebenarnya isi daripada tajuk ini adalah mengenai asal-usul dunia kita. Penyu-penyu kan asal dunia kita. Bukan seperti itu ya. Tapi penyu-penyu ini merujuk kepada satu ilustrasi ataupun kefahaman yang ada diceritakan dalam sekolah Sabat kita. Peristiwanya bermula apabila seorang saintis, dikatakan saintis, dia apabila menyampaikan kuliah, dia mengatakan dalam kuliahnya itu mengenai sistem orbit, bagaimana bumi mengelilingi matahari, dan juga sistem-sistem yang lain. Dalam kuliahnya itu, tiba-tiba ada seorang wanita tua mencelah. Katanya begini, bumi seperti cakra yang rata. Cakra yang dimaksudkan sini kalau bahasa yang mudah CD. CD, sudi yang bulat, yang tengok video-video itu CD. Dia kata bumi ini seperti CD yang rata, yang mana diletakkan di atas ataupun belakang penyu, dia katakan. Lalu saintis ini mungkin terasa tertarik ataupun bagaimana, dia bertanya lagi, katanya, lalu penyu itu dia duduk di mana? Lalu wanita itu dia kata, penyu itu dia duduk di atas penyu yang lain. Lalu saintis sini pun mungkin dia tanya lagi. Dia bukan mungkin dia rasa mau tahu lagi. Lalu penyu yang duduk di atasnya itu, yang kedua itu duduknya di mana? Tempatnya di mana? Lalu wanita itu kata lagi, dia duduk di belakang penyu yang ada di bawah lagi. Lalu profesor ataupun saintis ini bertanya lagi. Dan dipendekkan cerita sampai-sampai wanita itu cakap, stop, dia kata. Stop, dia bilang. Rumusnya, penyu-penyu itu akan duduk di penyu-penyu yang lain sampai ke bawah. Seperti tajuk kita, penyu-penyu sampai ke bawah. Nah, kalau kita baca ataupun dengar cerita ini, di sini kita boleh persoalkan apa yang telah terjadi. Kenapa masih ada yang tidak tahu ataupun tidak percaya mengenai asal-usul bumi yang Tuhan telah ciptakan? Sebab dalam
Kejadian 1 ayat 1. Ayat pertama dalam Alkitab sudah memberitahu kita asal usul bumi kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang seharusnya kita pegang. Pelajaran kita juga mengatakan, Elda, tiada satu orang pun yang nampak pada mula-mulanya bagaimana Tuhan mencipta. Ya. Jadi bagaimana kita mau percaya yang bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan? Pelajaran kita mengatakan, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya bahwa Dialah yang menciptakan bumi ini. Tetapi karena iman, kita melihat bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang akan menentukan adakah kita percaya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya rasa, Elder, itulah yang menjelaskan mengenai inti ataupun isi penting dalam ahad ini. Asal-usul bumi kita. Dengan iman kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Alkitab jelas menjelaskan, ya. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa merupakan ciptaan yang amat istimewa daripada ciptaan Tuhan yang lain. Bila mana kita merujuk minggu penciptaan Tuhan. Bagaimana ini boleh berlaku, ya? Silakan, ya. Baik, memang sungguh menarik untuk kita mempelajari kitab yang pertama dalam kompilasi kitab yang begini tebal, ya, yang kita judulkan sebagai Kejadian. Sebelum saya teruskan, saya terpanggil untuk memberi sedikit lagi poin barangkali yang saudara Owen telah jelaskan tadi, Owen, bahwa Tuhan tidak memaksa, memang Tuhan tidak memaksa kita untuk mempercayai bahwa Dia yang menciptakan. Kita harus menerimanya dengan iman. Dan semua yang diciptakan Tuhan ini tetap tinggal ada di sini. Kita melihatnya dengan panca indera kita. Betul. Kita merasakannya juga dengan panca indera kita. Dan sedikit pun daripada apa yang ada dalam semula jadi ini, tidak ada seorang saintis pun yang boleh menjelaskan dengan tuntas bagaimana ia terjadi dan bagaimana ia bermula. Itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan sentiasa ada. Nah, Tuhan mencipta langit dan bumi dan segala isinya dengan firman. Malah di dalam kitab suci agama lain pun ada menyatakan, Dia berkata dan itu wujud. Di dalam pembelajaran kita di dalam kitab Kejadian juga sama. Apabila Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Kemudian tentang binatang yang ada, dia kata hendaklah ada makhluk yang berkeriapan di atas muka bumi. Dan itu berlaku. Dan semua yang ada di dalam bumi ini diciptakan melalui firman-Nya. Dan yang kita kenal itu, firman itu menjadi personal, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus sekarang. Tetapi, pada hari yang ke-6, Tuhan mencipta makhluk yang lebih istimewa. Dan makhluk itu adalah manusia. Tuhan sudah menyiapkan tempat tinggal mereka, lalu Dia menciptakan manusia itu. Dia mengambil tanah, Dia membentuk dan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Tanah yang sudah dibentuk itu sehingga dia hidup. Tetapi yang lebih istimewanya adalah perkataan yang Tuhan katakan di dalam pembacaan kita dalam Kejadian pasal 1, ya. Maka Allah
menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Banyak kali ya. Allah mencipta manusia menurut gambarnya. Statement yang pertama. Kedua, menurut gambar Allah diciptakannya lelaki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Penegasan diciptakan ini sangat membawa penekanan dan keistimewaan dari ciptaan yang terakhir. Pertama, dia diciptakan menurut gambar Tuhan. Kita tidak ada fotografi dulu. Belum ada. Kalau kita mau melihat muka kita, kita hanya boleh lihat di air dan itulah muka kita. Tetapi Tuhan mengatakan menurut gambarnya. Ini berarti bahwa physical manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, adalah seperti physical Tuhan. Cerminan. Walaupun dalam satu sisi kita mengerti bahwa Allah itu boleh berada dalam bentuk makhluk roh menurut pelajaran sekolah sahabat kita. Tetapi kewujudan Allah dalam bentuk fisik kelihatan pada ciptaannya yaitu Adam dan Hawa. Mereka dibekalkan dengan mental, cara berpikir. Dan juga mereka diberikan spiritual. Kebolehan dan suatu keistimewaan punya keinginan untuk menyembah Tuhan. Spiritual. Dan oleh sebab manusia itu mempunyai 3 ciri ini, yaitu physical, mental, dan spiritualnya, dia langsung memiliki hubungan yang rapat dengan Tuhan. Dan dia mempunyai kuasa. Tuhan memberikan mereka kuasa untuk membuat keputusan moral. Baik lelaki maupun perempuan, menurut 1 Korintus 11 ayat 12, adalah setara di mata Tuhan. Artinya, walaupun di dalam pembelajaran kita percaya dan kita yakini bahwa Adam dicipta dahulu, sesudah itu Adam dibiarkan tidur, kemudian Allah mengambil salah satu daripada tulang rusuknya, kemudian yang bahagian itu ditutup dengan daging, kemudian daripada tulang rusuk itu diciptakan Hawa. Tetapi itu tidak bermaksud bahwa Adam harus memperlekehkan dan merendahkan Hawa. Mereka berdua adalah sepadan dan pelengkap sesama mereka. Nah, inilah image Tuhan di dalam diri manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6. Dan oleh sebab itu, manusia ini, Adam dan Hawa, mempunyai ciri yang jauh berbeza daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang juga luar biasa. Karena manusia itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Mungkin setakat itu dulu untuk bahagian ini, nanti kita kembalikan kepada moderator. Cukup jelas bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Ya. Persoalan saya yang seterusnya adalah, apakah cukup hanya menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu ya? Atau apakah lagi yang Tuhan lakukan untuk manusia ini? Mungkin itu Owen boleh jelaskan. Ya lah. Untuk menjawab teka-teki gitu soalan. Ya lah. Kita boleh lihat dalam pelajaran kita seterusnya, yaitu pada hari Selasa. Tuhan dan umat manusia bersama-sama. Nah, saya ringkaskan isi penting dalam pelajaran hari Selasa ini. Saya dapati bahwa Tuhan sangat ataupun mempunyai hubungan yang
dia mau bersama-sama dengan manusia itu, yaitu yang diciptakan yaitu Adam dan Hawa. Dan hubungan mereka ini menyebabkan Tuhan mempercayakan mereka dengan satu tugasan yang istimewa banding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa saya katakan begitu, Elda? Sebab ayat kita ataupun ayat hafalan dalam pelajaran hari Selasa ini, yaitu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 8, saya baca, Elda. Allah memberkati mereka. Dia memberkati. Maksudnya Tuhan sangat mengasihi mereka. Dia memberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di bumi, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah rencana awal Tuhan untuk manusia yang diciptakan. Dia katakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, sampai-sampai dicakap, Elda, penuhilah bumi. Saya rasa itu memang rencana awal Tuhan untuk membiarkan ataupun manusia itu banyak di bumi. Kita lihat saja sekarang, sampai-sampai ada yang manusia mau cari tempat di luar angkasa sudah. Tidak cukup saja di bumi kali kan. Iya. Dan istimewanya lagi, Tuhan mempercayakan, bukan memerintahkan ya. Saya rasa perkataan mempercayakan itu lebih nampak hubungan mereka itu. Tuhan mempercayakan manusia yang diciptakannya itu untuk berkuasa ke atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Seperti yang kita tahu pada awal-awal penciptaan, Tuhan menciptakan semuanya itu dan dia melihat semuanya itu indah, baik. Dan saya pasti ciptaan yang dia ciptakan itu dia sangat kasih. Dan ciptaan yang dia kasih itu dia mempercayakan kepada manusia yang saya rasa yang istimewanya ini. Seperti kita ada barang yang kita baru beli. Sanggupkah kita beri kepada orang lain untuk digunakan, untuk sudah pasti kita rasa sayang kan, benda yang kita suka, benda yang baik, kita baru dapat, kita serahkan kepada orang lain. Saya rasa itulah kepercayaan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dia sangat percaya. Jadi, inilah yang saya lihat, Elda, bagaimana Tuhan dan umat manusia itu bersama-sama di dunia yang belum berdosa. Satu lagi poin yang kita boleh dapat di sini ya. Hubungan yang Tuhan asalnya sebelum berdosa. Tuhan mau hidup bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan mau hidup bersama-sama dengan kita. Beginilah ataupun inilah kehidupan kita jika kita tidak berdosa. Saya kira begitu, Elda. Kalau kita tidak berdosa, manusia tidak berdosa, inilah hubungan yang Tuhan mau kita kekalkan. Tuhan mau ataupun Tuhan memberikan kita satu kepercayaan yang sangat besar untuk menguasai bumi yang diciptakan ini. Maksudnya Ya, di situ selepas penciptaan manusia, Iya, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Iya. Tetapi Tuhan telah menyiapkan segala-galanya untuk manusia nikmati. Termasuklah tadi mereka bertambah banyak atau membiak ya. Iya. Kemudian mereka juga mempunyai tugasan untuk ciptaan Tuhan yang lain. Iya. Kemudian mereka juga diberi makanan yang sesuai kan? Nah, Iya. makanan yang sesuai. Kenapa? Supaya manusia ini boleh hidup sehat. Dan inilah yang menjadi isu utama kita sekarang. Mungkinkah inilah yang telah berubah ya? Iya. Tetapi manusia sebenarnya diberi makanan yang sesuai daripada buah-buahan yang berbiji. Kemudian sepatutnya kita manusia ini hanya bergantung berkat dan perhatian daripada Tuhan ya. Iya. Saya pikir
Tuhan dan manusia yang ada di Taman Eden ini selalu bersama-sama, bukan karena mereka ini Tuhan tidak berharap kepada mereka karena itu dia harus bersama-sama dengan mereka, tetapi ada satu hubungan yang intim di antara mereka. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan mereka, dan di masa itu mereka terus diberikan pembelajaran. Di kuartal yang lepas kita masih ingat, semasa Tuhan berada bersama-sama dengan mereka di dalam Taman Eden itu, Tuhan mengajar mereka, memberikan mereka input supaya mereka boleh mengurus taman itu dan dunia yang belum berdosa itu dengan cara yang terbaik. Ya, jadi saya pikir apa yang Owen jelaskan itu memang satu perkara yang sangat indah yang berlaku di Taman Eden pada waktu itulah. Ya. Baik, kita teruskan pembelajaran kita di hari yang berikut, hari Rabu. Saya melihat ada satu perkara yang Tuhan telah siap atau sediakan di Taman Eden yang kita baru bincangkan tadi. Taman yang sungguh luar biasa indahnya. Di mana Tuhan menempatkan satu pohon yang kita boleh bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya tertanya-tanya, mengapa Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa tentang pohon yang saya sebutkan tadi di Taman Eden? Mungkin Elder Robert terus boleh menjelaskan hal ini. Iya. Ketika Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa, setelah mereka selesai menamakan semua makhluk ciptaan, menamakan apakah jenis bintang di langit, bintang-bintang, semua itu datang daripada Adam sendiri. Dan Tuhan membawa mereka ke tengah-tengah taman. Sebenarnya taman itu adalah sebagian daripada dunia. Tapi mereka Tuhan mengkhususkan supaya Adam dan Hawa berada di taman itu untuk tinggal. Nah, di situ ada 2 pohon. Nah, tadi kita bersebut tentang soal makan kan. Mereka diberikan makan apa saja jenis makanan. Kemudian Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka, dan dia kata dalam ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Yang kata, decree-nya perintah. Dalam bahasa Inggrisnya, and the Lord commanded. Artinya Tuhan memerintah, jelas ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, itu adalah perintah Tuhan. Jadi, di tempat itu, di taman itu juga, ada lagi satu pohon yang lain sebenarnya. Dan pohon itu adalah pohon kehidupan. Nah, selain daripada memakan buah-buah yang lain, Adam dan Hawa juga datang ke pohon itu untuk memakan buahnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Alkitab sendiri menjelaskan bahwa setelah mereka memakan buah dari pohon larangan itu, Tuhan tidak benarkan lagi mereka untuk mengambil dari buah pohon kehidupan. Karena apa? Mereka akan menjadi makhluk yang tidak mati, tetapi telah jatuh dalam dosa. Nah, kembali kepada persoalan dasarnya, apa yang terjadi di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat? Oke. Sebelum itu, saya ingin membawakan apa yang tertulis dalam buku Ellen G. White. Buku itu ialah berkisar tentang tulisan permulaan Ellen G. White. Dia diberikan khayal. Dalam khayal itu
dia diberikan sayap untuk terbang bersama-sama dengan malaikat. Ada malaikat pembimbingnya. Dan mereka terbang dari satu tempat ke satu tempat. Dan akhirnya mereka sampai ke suatu tempat. Suatu dunia yang lain, yang di tempat itu ada 7 bulan. Oh, 7 bulan. Kemudian dia berjumpa dengan Henok di situ. Henok yang diangkat dari bumi ini. Satu masa dahulu. Kemudian dia bertanya kepada Henok, adakah kamu tinggal? Tidak. Saya tidak tinggal di sini. Saya hanya datang sini untuk berziarah saja. Henok sebenarnya pergi dari satu planet ke planet yang lain untuk memberi kesaksian tentang apa yang berlaku di bumi. Menurut Ellen G. White. Nah, ketika Ellen G. White memandang ke suatu arah, dia melihat, dia kenal. Ada satu pokok di sana, dan pokok itu adalah pokok kehidupan. Pokok dari pohon kehidupan. Dan ada lagi satu pokok yang dia kenal. Dan pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian ketika dia memandang ke arah itu, malaikat berkata, di sini tiada seorang pun yang mendekati dan memakan buah dari pohon larangan itu. Daripada apa yang Ellen G. White katakan dalam tulisan permulaannya, kita tahu bahwa bukan dunia ini yang tempat kita tinggal ini saja yang diciptakan Tuhan, ada lagi di tempat lain. Dan di tempat itu juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka mengambil ketetapan untuk tidak mengambil buah itu. Tapi di bumi ini, Hawa terpikat untuk mengambil dan memakan buah yang yang diberikan kepadanya. Nah, kalau kita lihat di situ, kita melihat bahwa keadaan itu berlaku karena tipu muslihat setan yang datang menyerupai makhluk yang paling suka dilihat oleh Hawa. Dan dia datang, dan ketika dia berada di pohon pengetahuan baik dan jahat, dia mulai berbicara dengan memesongkan fakta pengajaran Tuhan. Nah, hubungan yang sukses harus didasari dengan rasa percaya, kan? Oleh karena itu Allah memilih ujian kesetiaan yang sederhana. Tujuan pohon itu ada di sana, sama juga di planet yang lain, adalah untuk ujian sederhana supaya manusia itu dapat menggunakan tadi kebolehan membuat keputusan moral itu sebagai makhluk yang tidak dikontrol oleh Tuhan, tetapi mempunyai keinginan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, Allah memberikan manusia kemampuan untuk bebas membuat keputusan moral dan keinginan bahwa untuk mentaati atau tidak mentaati itu ada di tangan manusia. Tetapi akhirnya apa yang berlaku ialah sensasi ingin tahu. Ingin menjadi seperti Allah yang tahu tentang baik dan jahat, yang menjadikan tarikan pertama. Dan yang kedua, karena dia melihat bahwa rasa enak dari buah itu perlu dicoba dan dia memakan. Dan itulah yang terjadi. Dan yang paling membuatkan lebih tragik lagi, ketika Adam melihat istrinya membawa buah yang kedua, yang dari tangannya dia petik sendiri dari pohon itu. Dia berikan kepada Adam. Dan Adam tahu bahwa itu akan membuat mereka jatuh dalam dosa. Tetapi dia memakannya. Dia membuat satu keputusan yang melawan perintah Tuhan. Tadi kita baca tadi, Tuhan memerintahkan. Sekarang Adam melawan perintah Tuhan. Dan itulah yang terjadi di bawah pohon. Saya kembalikan kepada moderator. Maksudnya Adam dan Hawa gagal di dalam ujian yang sederhana. Tuhan berikan kepada mereka. Ya. Saya pikir di dunia kita sekarang berbagai ujian yang kita hadapi, bukan? Tetapi kita harus meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu
mata-mata bergantung kepada Tuhan. Baik, kita akan teruskan pembelajaran pada hari Kamis bertajuk memutuskan hubungan. Tadi Elder Robert sudah membincangkan tentang hal ini. Cuma saya ingin menambah beberapa fakta lagi, di mana Hawa yang tadinya melihat setan itu menyerupai ular, dan dia terpikat dengan buah tadi ya, yang kelihatannya cantik, kelihatannya sedap bahkan. Sedap. Ya. Kalau keadaan manusia semula jadi, sepatutnya Hawa tidak akan tertipu dengan setan. Tetapi setan juga bijak. Kalau dia muncul di dalam rupanya yang tidak dikenali oleh Hawa, maka tentu dia gagal untuk memperdaya Hawa. Tetapi dia sangat bijak. Dia memilih hewan yang sangat cantik, sangat menarik, yaitu ular. Dan di situ kita lihat dan kita nampak bahwa Hawa tergoda dan memakan daripada buah pohon larangan itu. Kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Wah, sungguh hebat strategi setan ya. Tetapi tidak cukup di situ, kita melihat apa yang berlaku selanjutnya. Setelah Hawa membawa buah tadi kepada suaminya Adam juga tanpa memikir panjang lebar, dia mengambil dan makan. Saya rasa ini keputusan yang sangat salah untuk Adam ambil. Karena di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa keputusan Adam untuk memakan daripada buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu yang dilarang oleh Tuhan, maka itulah yang menyebabkan kematian manusia oleh karena jatuhnya di dalam dosa. Tetapi di dalam pelajaran ini juga, pelajaran yang hari Kamis ini ya, ada satu isi lagi yang perlu kita ketengahkan atau pelajari, di mana di tengah-tengah tragedi, di mana manusia itu telah jatuh dalam dosa ya. Tadinya Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena ditipu oleh setan. Tetapi Adam jatuh ke dalam dosa dengan sengaja. Saya katakan dengan sengaja sebab dia tahu dengan jelas perintah Tuhan, tetapi dia mengambil dan memakannya juga. Namun begitu, Tuhan tidak membiarkan manusia untuk terus berada di dalam dosa yang upahnya mati. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian 3:9, apa yang Tuhan katakan di sana. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, saudara-saudari, Elders, ini satu pernyataan yang cukup istimewa sebenarnya. Tuhan sudah melihat ciptaannya itu jatuh ke dalam dosa. Sepatutnya dihukumlah, tetapi dia tidak akan buat begitu. Dia memanggil, maksudnya dia mau menarik semula ciptanya yang berdosa itu kembali semula kepadanya. Saya rasa ini yang perlu kita pahami, sebab inilah inti utama pelajaran kita di sepanjang suku tahun ini, di mana Tuhan mau memulihkan manusia atau ciptanya yang sudah jatuh di dalam dosa. Akhirnya apa yang berlaku? Di atas keberdosaan manusia,
maka mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Tadinya kita sudah melihat bahwa Allah mau hidup bersama dengan mereka. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka ini sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, rasa percaya telah hilang. Macam tadilah, seolah-olah cerita bangau-bangau. Iya. Dia kata, ular yang bagi saya makan. Hmm. Kemudian Adam siapa dia kata? Dia salahkan si Hawa lagi kan? Iya. So, rasa saling percaya itu sudah hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka menuai akibat dosa yang mengerikan. Manusia terpaksa bekerja keras. Tadinya Ewin sudah membincangkan bahwa Tuhan sudah menyediakan semua segala-galanya untuk mereka nikmati di Taman Eden itu. Nah, sekarang mereka sudah kehilangan, terpaksa bekerja dengan titik peluh, baru mereka mendapat makan dan melahirkan anak dengan kesakitannya, dan akhirnya tentunya manusia itu akan mati. Namun begitu Tuhan tidak membiarkan, macam yang saya katakan tadi, tetapi Tuhan telah menjanjikan satu penebusan, pengharapan kepada manusia yang berdosa, yaitu di mana dia akan memulihkan semula manusia yang berdosa ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ kita lihat satu, saya kira ini nubuatan yang pertama ya, di mana dikatakan di sini keturunan daripada wanita itu akan meremukkan kepalanya, dan ini nyata jelas terjadi bila mana Yesus yang datang ke dunia dan meremukkan kepala setan dengan matinya di kayu salib, dan dia bangkit dan memberikan kemenangan mutlak kepada manusia di dalam rencana penyelamatannya itu. Jadi saya kira itu sahaja, atau ada beberapa tambahan daripada yang lain untuk tajuk memutuskan hubungan ini. Saya tertarik untuk memberi sedikit lagi perkongsian yang berkenaan dengan yang tadi yang Elda sudah katakan, kedudukan Hawa dan juga Adam tuh. Satu hal yang kita lihat sebagai amat penting. Pertama, Hawa tertipu. Iya. Dia tertipu karena muslihat setan. Dan kalau kita bertanya lagi, patutnya setan tak boleh masuk dalam taman itu, karena kan itu taman kudus kan. Iya. Tetapi jangan persoalkan yang itu, karena di bumi ciptaan Tuhan yang lain, setan juga masuk. Betul. Dan melakukan hal yang sama. Dia menyerupai suatu makhluk yang dicipta Tuhan. Tetapi kali ini dengan kelebihan dapat berkata-kata. Dan Hawa tertipu. Tetapi Adam tidak tertipu. Karena dia mengenal dari mana asal buah yang dipetik oleh Hawa. Tapi dia memakannya. Menurut Bible Commentary volume 1 dikatakan sebagai berikut. Walaupun pelanggaran Hawa amat menyedihkan dan sudah tentu membawa kesengsaraan kepada keluarga manusia, namun tidak semestinya seluruh manusia terlibat dalam hukuman atas pelanggarannya. Pilihan yang sengaja oleh Adam, walaupun memahami sepenuhnya perintah Tuhan yang jelas, bukan pelanggaran Hawa yang menjadikan dosa dan kematian tidak dapat dielak lagi menjadi bagian umat manusia. Maksudnya, kalaulah Adam memilih untuk menasihati Hawa, Ellen G. White mengatakan bahwa dosa tidak mampu merusakkan dunia. Tapi karena kedua-duanya, satu tertipu, satu memilih untuk mengambilnya. Dengan apa-apa alasan sekalipun, memang Hawa sudah memilih untuk menidakkan hubungan dengan Tuhan. Sebab kita lihat daripada pasal 1, pasal 2, tidak ada penekanan Tuhan memerintahkan. Tapi di dalam soal makan atau tidak makan pohon itu, Tuhan mengatakan,
dengan dikri sebagai perintah. Jadi kita hari ini elder, beberapa kali kita dihadapkan dengan berbagai situasi seperti Adam yang kelihatannya macam kita terdorong untuk mengambil tindakan yang salah. Ya, oleh sebab bujukan dan mungkin oleh sebab sensasi yang membawa kita ke arah itu. Tapi perintah Tuhan sudah jelas. Ayat kembalikan. Ya. Oke, terima kasih. Eh, saya rasa masa kita agak suntuk. Eh, kita telah membincangkan pelajaran hari demi hari. Jadi saya bagi peluang untuk Elda bagi rumusan sebelum doa penutup. Silakan. Untuk pelajaran kali ini jelas kepada kita bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. Ya. Namun dari rencana yang terbaik terjadi juga dosa oleh sebab pilihan manusia. Dan karena Tuhan mengasihi manusia, Dia telah mewartakan nubuatan yang pertama, yaitu anak dari keturunan perempuan yaitu Hawa akan memijakkan kepala ular yang tadinya bersayap sekarang sudah menjalar di tanah, yang melambangkan setan dan menyebabkan setan itu pasti akan mati. Dan ini adalah menunjuk kepada karya keselamatan yang ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri apabila kita mempelajari. Jadi sahabat-sahabat, inilah yang kita harus ambil supaya jangan terjadi lagi kepada kita kegagalan yang kedua setelah kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mari kita memegang janji Tuhan, janji penyelamatan Tuhan itu. Saya kembalikan. Terima kasih, Elda. Saya rasa sudah terjawab pertanyaan yang juga menjadi tajuk pelajaran sekolah sahabat kita ya. Apa yang telah terjadi? Daripada penciptaan Tuhan yang sangat sempurna menjadi kacau bilau. Yang terjadi di situ adalah manusia memilih untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan apabila jatuh ke dalam dosa. Ya. Tetapi kita bersyukur sebab pengharapan yang Tuhan telah berikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu menjadi pengharapan dan bahagia untuk kita usahakan supaya kita dapat dipulihkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita, saya terus mempersilakan Elder Robert untuk memimpin di dalam doa. Silakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami ke hadirat-Mu pada saat ini. Setelah kami mempelajari pelajaran yang pertama di dalam kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Dengan tajuk apa yang telah berlaku. Dan kami telah melihat melalui kitab Kejadian bagaimana suatu peristiwa yang sedih, yaitu kejatuhan manusia, telah berlaku. Bapa di surga, kami percaya bahwa apa yang dilalui oleh Adam dan Hawa adalah suatu hal yang sangat-sangat tragik. Dan ia boleh berlaku sekali lagi dalam kehidupan kami. Kalau sekiranya kami dan seluruh umat Tuhan tidak mengambil ketetapan untuk mengimani nubuatan dan janji Tuhan akan penyelamatan kepada umat manusia. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima janji penyelamatan Tuhan ini. Supaya kami tidak lagi diombang-ambingkan oleh segala macam tipu muslihat setan yang coba untuk menjauhkan kami daripada janji penyelamatan Tuhan.
Terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah kiranya itu akan menjadi sumber kekuatan rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Semoga pembelajaran sekolah Sabat yang baru sebentar tadi kita dengar menjadi berkat kekuatan iman dan rohani kita. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang.